Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Medistia dari kelas 11 MIPA 2. Nomor absen 39. Hari ini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda. Isi dari materi yang akan dibahas yaitu pertama penyebab umum terjadinya Perang Padri, kedua penyebab khusus terjadinya Perang Padri, ketiga jalannya perlawanan rakyat atau Perang Padri, keempat dampak Perang Padri di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama, penyebab umum terjadinya Perang Padri. Apa aja sih penyebab umum terjadinya Perang Padri itu? 1. Pertentangan antara kaum ulama atau kaum padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. 2. Kaum padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran agama Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. 3. Terjadi perebutan pengaruh antara kaum adat dengan kaum ulama atau kaum padri. Kedua, penyebab khusus terjadinya Perang Padri. Penyebab khusus terjadinya Perang Padri yaitu gagalnya usaha untuk menyelesaikan semua persoalan antara kaum adat dengan kaum ulama atau kaum padri. Karena usaha itu tidak berhasil, kaum ulama menyerang kaum adat. Kemudian, pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Ketiga, jalannya perlawanan rakyat atau Perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat dibagi dalam 3 fase. A. Fase pertama, tahun 1821 sampai tahun 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu pula dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Sipinang. Kemudian, Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung dengan menggunakan senjata-senjata tradisional. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat menggunakan senjata-senjata yang lebih modern. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanrenceh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nanrenceh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinat. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajong Alam. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kap. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah Perang Padri dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Dengan perjanjian perdamaian ini, Belanda justru memanfaatkannya untuk menduduki daerah-daerah lain.
Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Lalu, Belanda membakar pusat pertahanannya dan akhirnya menangkap Tuanku Mensiangan. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri, Alahan Panjang, dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. B. Fase kedua, tahun 1825 sampai tahun 1830. Tahun 1825 sampai tahun 1830 merupakan tahun yang sangat penting bagi Belanda, sehingga digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Bagi Belanda, tahun ini digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Oleh karena itu, Kolonel de Sturz yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Namun, kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda. Kemudian Belanda meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan memujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, namun Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu dan didukung oleh Tuanku Narenceh. Dan pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi perjanjian tersebut antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruwaso, Padang Gugur Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. C. Fase ketiga, tahun 1830 sampai tahun 1837 atau 1838. Setelah Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 berakhir, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat meningkat. Pada tahun 1831, Gilfari digantikan oleh Jacob Elot. Pada Agustus 1831, Belanda dapat menguasai benteng Marapalam, yaitu benteng yang merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau dibantu oleh 2 orang Padri yang berkhianat. Dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. Seiring dengan datangnya bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Tahun 1833, kekuatan Belanda sudah begitu besar, dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri di Banu Hampu, Kamang, Buguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa nagari di Agam. Pada waktu penyerbuan Kamang, pasukan Belanda mendapati perlawanan sengit. Bahkan 100 orang pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh. Baru hari berikutnya dengan mengerahkan kekuatannya, Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran itu, banyak kaum Padri telah menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan Cerdik dapat ditangkap. Di samping strategi militer, setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera
Cornelis Peter Jacob Elot digantikan oleh F. Francis. Sebagai upaya gencatan senjata, pemerintah Belanda mengeluarkan plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Dengan kebijakan baru itu, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai, sementara para pejuang yang begitu mencintai kemerdekaan bumi Minangkabau terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuan Kunan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Pada tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Pada bulan Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan, antara lain, jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negari itu tidak diduduki Belanda. Namun, Belanda tidak memberi jawaban. Belanda justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Pengepungan ini dipimpin oleh Residen Padang Emmanuel Francis. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Francis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Francis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon, dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado, hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Keempat, dampak Perang Padri di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Di bidang politik, dengan kemenangan dalam melawan masyarakat di Minangkabau, yaitu kaum adat dan kaum Padri, Belanda semakin berkuasa di Sumatera Barat, dan juga benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. 2. Di bidang ekonomi, komoditas kopi di Minangkabau dikuasai oleh Belanda, menimbulkan krisis perekonomian dan kestabilan ekonomi terganggu karena konflik yang berlangsung. 3. Di bidang sosial budaya, dengan adanya Perang Padri ini, kaum adat mulai sadar dan memiliki simpati kepada kaum Padri. Setelah perang, para pemimpin adat dan pemimpin Padri juga semakin menyatukan visi mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.